Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para kiai, para tuan guru, para buya, rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahmi, bermuwajahah meskipun melalui ruang Zoom. Dan tentu saja pertemuan kita mudah-mudahan Allah rahmati hendaknya. Di dalam konteks terkait dengan Islam, maka al-Islamu tirazun khasun, mutamayyizun an ghairihi kullu tamayyuzin, wa huwa yafridu ala al-muslimina aishan mulawwan bil lawni thabitin muayyin, la yatahawwadu wa la yataghayyaru. ويهتم علم التقيد بهذا الطراز الخاص تقيدا ويجعلهم لا تطمئنون فكريا ونفسيا إلا في هذا النوع المعين في العيش. Pernyataan ini adalah pernyataan Dr. Muhammad Ismail dalam kitabnya Al-Fikru Al-Islami. Dalam muqaddimah beliau menyatakan bahwa Islam itu merupakan satu pola hidup yang khas. Tirazun khas, mutamayyiz, yang pola hidup Islam itu dia mutamayyizun, dia berbeda sama sekali dengan agama-agama yang ada. Islam berbeda dengan Nasrani, Islam berbeda dengan Yahudi, bahkan Islam berbeda dengan faham-faham ideologi kapitalisme, sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan, liberalisme, sebuah paham kebebasan, kemudian juga berbeda dengan faham-faham yang terdapat di dalam sosialisme, komunisme, dan ujungnya adalah ateisme. Oleh karena itulah maka, kata Dr. Muhammad Ismail, wajib bagi seorang muslim untuk hidup di dalam nilai-nilai dan aturan-aturan Islam tersebut tadi. Wahwa yafridu 'alal muslimina 'aishan bil launi thabitin muayyin. Apa sebabnya? Karena kemudian aturan hidup yang terdapat dalam Islam itu adalah aturan hidup yang khas, yang tertentu, la yatahawwalu wa la yataghayyaru. Yang aturan hidup tadi, nilai-nilai yang terdapat di dalamnya, hukum-hukum yang terdapat di dalamnya itu tidak mengalami perubahan. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena manusia masa yang lalu, masa yang hari ini ada, dan masa yang akan datang itu sama. Tidak berbeda karakternya, tidak berbeda fitrahnya. Oleh karena itulah maka hukum-hukum yang Allah turunkan bagi manusia, siapapun bangsanya, apapun suku bangsanya, dimanapun wilayahnya, karena karakter manusia itu sama, maka dengan demikian hukum yang Allah turunkan itu adalah hukum yang konstan. 14 abad yang lampau sesuatu itu adalah haram, maka pada hari ini pun haram. Sebagaimana misalnya innamal khamru wal maisir, bahwa khamr itu dan segala macam bentuk perjudian, wal ansabu ridsun min amali syaitan, itu merupakan perbuatan najis di antara perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhi oleh kalian. Maka khamr dengan segala bentuk derivasinya, segala macam bentuk jenisnya haram. Bagi siapa? Bukan hanya untuk orang Arab saja. Bukan hanya untuk orang-orang Arab yang ada di kawasan the Middle East, Timur Tengah saja, tetapi juga itu haram untuk semua manusia yang lain yang ada di belahan bumi yang lain selama mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula misalnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan az-zaniyatu waz-zani, pezina laki-laki dan pezina wanita,
Maka ada hukum bagi keduanya, karena memang perbuatan zina itu ada perbuatan yang haram. Itu bukan hanya khusus untuk orang Arab, tetapi itu haram untuk semua manusia. Karena perbuatan zina pada hakikatnya merendahkan martabat manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Dan ini adalah hukum yang konstan untuk siapa? Bukan hanya untuk bangsa Arab dan orang Arab, tetapi juga kemudian untuk seluruh bangsa-bangsa yang lain, seluruh suku-suku bangsa yang lain, sepanjang dia manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam konteks ekonomi, wa halal bai'a wa haram riba, Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba, maka praktika jual beli sementara kemudian praktika riba adalah haram. Jual beli adalah halal, riba dengan seluruh derivasinya, apapun istilah dan kemudian istilah yang dikenal oleh manusia pada hari ini, baik itu dengan rente, baik itu dengan interest dalam istilah ekonomi, maka praktika riba adalah haram. Bukan hanya untuk orang Arab, tetapi juga untuk kemudian orang-orang seluruh dunia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka hukum yang terdapat dalam Islam konstan dia. La yatahawwalu wa la yataghayyar. Dia tidak mengalami perubahan. Apa sebab? Karena karakter manusia, siapapun juga dia, bangsa apapun juga dia, sama. Dan Allah menurunkan karakter manusia itu fitrah. Fitratullah fataran nasa 'alaiha. Allah menciptakan manusia berdasarkan pada fitrahnya tersebut tadi, sehingga aturan, nilai, hukum yang Allah turunkan untuk manusia adalah sesuai dengan fitrah tersebut tadi. Oleh karena itu maka dalam konteks inilah kita akan melihat bahwa kalau demikian maka ketika seorang muslim, masyarakat muslim di belahan bumi manapun dia berada, bangsa apapun dia adanya, suku bangsa apapun dia adanya, maka ketika at-taqayyud bi ahkami syar'i, mereka terikat dengan nilai-nilai Islam, maka Islam akan membawa kehidupan mereka kehidupan yang penuh dengan rahmat. Sebabnya adalah Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada siapa? Kepada manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami mengutus engkau, wahai Muhammad, kecuali membawa rahmat bagi semesta alam. Bagi siapa? Hanya untuk orang Islam? Oh tidak. Hanya kemudian untuk orang Arab? Tidak juga. Tapi bagi semua manusia. Oleh karena itu, apalagi tentu bagi kaum muslimin. Rahmat itu akan Allah turunkan kepada mereka jika mereka at-taqayyud bi ahkami syar'i, terikat dengan nilai-nilai Islam, menerapkan nilai-nilai Islam. Oleh karena itulah maka Allah memberikan jaminan tadi bahwa Islam akan menjadi rahmat jika Islam itu diterapkan di dalam kehidupan. Jika Islam itu menjadi minhajul lil haya, menjadi way of life bagi kemudian manusia. Dan kesejahteraan Islam dan rahmatnya Islam itu tidak hanya untuk orang-orang muslim, tetapi juga untuk orang-orang non-muslim yang hidup berdampingan damai dengan orang-orang muslim tersebut tadi. Kenapa? Karena Islam memberikan jaminan kehidupan yang kemudian sejahtera. Bukan hanya sejahtera dalam konteks ekonomi, tetapi juga sejahtera lahir dan batinnya. Kenapa demikian halnya? Karena Islam menjamin keselamatan nyawa mereka. Islam menjamin ketentraman hidup mereka jauh dari gangguan-gangguan yang kemudian dilakukan oleh manusia. Islam menjamin keadilan bagi mereka. Islam menjamin harga diri dan kehormatan mereka. Bahkan Islam menjamin tentang agama mereka dapat dilakukan di dalam konteks ibadah mereka masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Agama Anda bagi Anda, agama kami bagi kami. Silakan Anda beribadah sesuai dengan agama Anda, maka kami akan beribadah sesuai dengan agama kami.
Prinsip ini adalah prinsip yang kemudian sangat dipegang teguh oleh kaum muslimin. Oleh karena itu maka Imam Al-Qarafi Al-Maliki menyatakan bahwa nilai-nilai Islam yang memberikan jaminan-jaminan kehidupan bagi orang-orang non-muslim itu sudah dipraktekkan pada masa Rasulullah SAW. Itu sudah dipraktekkan pada generasi sahabat Rasulullah SAW. Dan Islam 13 abad menguasai dunia, Islam mesejahterakan dunia. Bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi juga untuk orang-orang non-muslim yang mereka hidup berdampingan damai dengan orang-orang Islam. Para kiai, para ulama, para asatiz, para buya, rahimakumullah, dalam konteks inilah maka kapitalisme, sekularisme, pluralisme membawa kesengsaraan manusia, merendahkan derajat manusia, dan itu dibuktikan dalam fenomena kehidupan masyarakat Barat pada hari ini, yang kita bisa lihat secara telanjang apa yang terjadi dengan mereka dalam kehidupan struktur keluarga, dalam kehidupan kemudian struktur masyarakatnya, bahwa betul sains dan teknologi mereka melesat dan mengalami kemajuan yang luar biasa, tetapi struktur keluarga mereka hancur. Struktur nilai-nilai keadaban, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai fitrah mereka hancur pada hari ini gara-gara karena penerapan kapitalisme, sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Apakah kemudian nasib kemudian sosialisme, komunisme tidak berbeda? Sama. Dan pada hari ini kita bisa lihat bagaimana negara-negara yang menerapkan sistem sosialisme, kemudian komunisme, dan ujungnya adalah ateisme juga mengalami kehancuran yang sama. Betul sains dan teknologi, betul gedung-gedungnya tinggi, tetapi lihat struktur keluarganya, lihat struktur kondisi sosial masyarakatnya, maka di dalamnya tidak ada tatmainul qulub, tatmainul fikri wa tatmainul qulub, ketentraman pemikiran mereka dan ketentraman batin dan jiwa mereka. Dan itulah yang pada saat ini menjadi gejolak-gejolak yang ada di dalam kehidupan dunia Barat ataupun Timur. Nah, kalau begitu maka Islam adalah solusi. Bukan satu-satunya, hanya Islam satu-satunya sebagai solusi yang akan menghantarkan manusia jika kemudian kita menerapkan Islam dan nilai-nilainya ke dalam rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karena itu maka para kiai, para ulama, para habaib, para pendengar rahimakumullah, dalam konteks inilah maka Allah Subhanahu wa taala qala tabaraka taala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada kita, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, maka kalian ikut kepadaku, kata Rasulullah SAW. Mengikuti Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan ujung dari aspek kecintaan Allah kepada kita adalah terkait dengan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah kemudian maha penerima, maha pemaaf, yang maha rahman, yang rahim. Jadi dalam konteks inilah maka Al-Hafiz Ibnu Katsir Asy-Syafi'i mengatakan hadhil ayatul karimah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah fa innahu kadzibun fi da'wahu fi nafsil amri. Jadi dalam konteks ini dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan singkatnya adalah kalau kemudian kita tidak mengikuti Rasulullah SAW dalam konteks yang sebenarnya, maka kata Ibnu Katsir, kadzibun, kita berdusta dalam konteks itu. Dan mudah-mudahan tentu saja kita berharap bahwa bangsa ini, masyarakat kita yang kita cintai ini, Indonesia kita tercinta,
kembali kepada Allah dan Rasul-Nya karena kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kita berharap juga bahwa kita mau untuk meninggalkan pola kapitalisme, sekularisme, liberalisme, termasuk sosialisme, komunisme, dan ateisme. Kembali kepada Islam, kembali kepada kecintaan Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah yang akan membawa keselamatan kita fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita semua selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat, karena persoalannya adalah setelah ini kita akan mati, dan setelah kematian itu Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap seluruh amal-amal yang kemudian kita lakukan. Siapapun juga dia, kepala negara atau rakyat biasa, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Iqra kitabaka kafa bi nafsika yauma 'alaika hasiba. Dan kita akan masing-masing bertanggung jawab terhadap itu semua. Dan pada hari ini, para pemimpin-pemimpin kita yang sudah mendahului kita, mereka sedang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan giliran berikutnya adalah kita semua, insya Allah. Suatu saat kapan? Insya Allah waktunya sesaat lagi. Sesaat itu bisa 1 hari, 2 hari, 1 minggu, bisa 1 kemudian bulan, atau 1 tahun, atau 2 tahun, 3 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas bahwa al-maut intihaul ajal. Kematian pasti akan datang. Maka ayo kita bersiap. Dan mudah-mudahan kita segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan kapitalisme, liberalisme, sekularisme, sosialisme, komunisme, dan ateisme menuju Islam rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.